Halo, refuge, shelters, dan shield. Tentunya kalian sedang bersemangat untuk mempersiapkan diri menghadapi post-test tentang limit fungsi aljabar pada X mendekati bilangan real. Ya, ini post-test kedua yang kalian akan ikuti. Dan saya berharap tentunya kalian juga punya harapan yang sama. Kalian semua akan memperoleh nilai yang baik. Oleh karena itu, saya membuatkan video tutorial ini, ya, supaya selain latihan-latihan yang kita bahas di kelas dan juga tutorial-tutorial secara tatap muka, kalian pun punya kesempatan untuk mempelajari secara mandiri ya dengan bantuan video ini gitu ya. Jadi kalian kan bisa lihat video ini kapan saja. Yang penting ada saluran koneksi internet misalkan begitu ya. Yang saya yakin untuk kalian tidak ada masalah soal internet itu. Kalian bisa lihat putar sewaktu-waktu di YouTube begitu ya, di channel yang ada yang saya buat. Oke, baik. Kita langsung saja membahas soal-soal yang relevan dengan post-test yang kalian akan hadapi ya. Oke, kita lihat soal pertama. Ya, ini ya soal yang pertama ya. Oke. Limit dari fungsi x kuadrat plus 3x per 2x kuadrat minus 4x untuk x mendekati 0. Ini soalnya ya, x-nya mendekati 0. Nah, seperti yang sudah kita bahas ya, untuk soal-soal seperti ini, maka yang kita perlu cari lebih dulu adalah faktor pembuat nolnya. Ya, sekali lagi faktor pembuat nolnya. Nah, kalau x-nya mendekati 0, maka faktor pembuat nolnya apa? Ya x. Ya, bisa x kuadrat, bisa x pangkat 3 gitu ya. Tetapi tanpa konstanta, hanya x saja. Ya, bisa pangkat 2, bisa pangkat 3, pangkat 1 tergantung situasi. Ya. Nah, situasi itu lihatnya dari mana? Lihatnya adalah x pangkat terendahnya pangkat berapa? Kan pangkat 1, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Ya kan? Maka secara sederhana dari data itu kita bisa menyimpulkan faktor pembuat nolnya adalah x. Kalau begitu yang kita keluarkan adalah x-nya. Ya, maka kita tulis limit untuk x mendekati 0, ya, x-nya kita keluarkan. X di atas dan di bawah kita keluarkan semua. Oke? Ya, kita keluarkan semua. Lalu, bagaimana kita mengisi apa yang dikurung ini kan ya? Caranya ya ini yang pertama yang atas dulu ya. X kuadrat dibagi x. X kuadrat dibagi x itu kan x. Ya, lalu berikutnya ini kan plus 3x ini. Plus 3x dibagi x berarti plus 3. Ya kan? Kalau bingung nih ya, 3x dibagi x, ya x-nya dicoret itu kan tinggal 3 plus 3. Gitu ya. Kalau x kuadrat tadi dibagi x, ya x kuadrat itu kan x kali x dibagi x. X-nya dicoret ya tinggal x di atas 1 ini x. Oke ya. Lalu yang bawah, 2x kuadrat dibagi x. Kan tinggal 2x hasilnya ya. Lalu minus 4x dibagi x. Minus berarti ya. Minus dibagi plus kan minus. Minus 4. Nah, ini x ini dicoret. Jadi faktor pembuat nolnya itu sudah kita coret ya. Ini kan kalau disubstitusi 0 per 0 ya. Ingat selalu dicek dulu 0 per 0 ya.
Ya soal-soal yang saya buat sih sudah 0 per 0 mestinya ya, karena memang ini untuk menentukan nilai limit. Tetapi secara SOP memang ini dicek dulu harus ya, harus dicek dulu, oke? Nah, 0 per 0 ini kan menjadi masalah karena ini bentuk tak tentu. Makanya faktor pembuat nolnya ini yang kita cari dan kita coret supaya masalahnya menjadi hilang. Kan begitu. Ya. Oke. Nah, setelah masalah hilang, kita substitusi lagi kan. Substitusi lagi nolnya kita substitusi ke X. Berarti menjadi 0 ditambah 3 dibagi 2 dikali 0 dikurangi 4. Ya kan? Sama dengan 3 per minus 4. Sama dengan minus 3 per 4. Begitu. Ya, ini soal yang pertama. Ya, ini soal pertama. Yuk kita lihat soal berikutnya. Ya, soal kedua. Soal kedua, limit X mendekati 5. Ya, dari fungsi X kuadrat minus 25 per X kuadrat minus 3X minus 10. Ini kalau kita substitusi 0 per 0 lagi kan ya. Kalau 0 per 0 berarti dia memang tidak memiliki nilai fungsi yang eksak ya. Maka kemungkinan dia punya limit gitu ya. Oke, kita hitung nilai limitnya ya. Faktor pembuat nolnya apa? Ya, faktor pembuat nol. Karena 0 per 0 berarti dia punya faktor pembuat nol kan. Karena ketika disubstitusi hasilnya itu 0 per 0 berarti kan atas dan bawah sama-sama memiliki faktor pembuat nol. Nah, faktor pembuat nolnya adalah X minus 5 karena X-nya mendekati 5 ya. Maka kita tulis limit X mendekati 5. Faktor pembuat nolnya adalah X minus 5. Yang di atas juga X minus 5. Faktor pembuat nolnya pasti sama. Ya, dan kita akan coret nanti. Oke? Lalu kita cari faktor yang sebelahnya kan ya. Oke. Cara menghitungnya bagaimana? Kita hitung dengan cara mudah saja. Oke? Karena kita sudah menemukan salah satu faktornya yaitu X minus 5. Maka kita bisa menentukan faktor yang kedua secara lebih mudah. Caranya cukup ini X kuadrat dibagi X. Oke? X kuadrat dibagi X kan X. Ya, lalu konstantanya ini minus 25. Minus 25 dibagi minus 5, min dibagi min plus. Plus 5. Gitu ya. Lalu yang bawah, yang penyebut ini X kuadrat dibagi X. X. Nah, kita minus 3-nya kita abaikan saja secara teknis, kita abaikan saja ya. Langsung kita lihat minus 10. Minus 10 dibagi minus 5 hasilnya plus ya. Min dibagi min kan plus. Plus 2. Oh mister, kok ini kok minus 3-nya diabaikan? Secara prinsip kita tidak mengabaikan. Hanya secara teknis ya kita memang mengabaikan karena kita sudah punya salah satu faktornya. Kita tidak sedang menemukan kedua faktor, hanya sedang mencari faktor kedua karena faktor pertama sudah ada yaitu X minus 3, X minus 5, X minus 5. Nah, karena kita hanya tinggal mencari faktor yang kedua, ya kita tinggal melakukan teknik yang saya jelaskan tadi. Ya. Jadi yang minus 3X itu secara prinsip tidak diabaikan, tapi secara teknis memang kita tidak libatkan di dalam penentuan ya secara teknis ini faktor kedua ini gitu loh. Nah ini dicoret sekarang ya, sama kan? Menyisakan di atas di posisi pembilang itu X plus 5, di bawah di posisi penyebut X plus 2. Kita substitusi 5-nya ke dalam X, menggantikan X, maka menjadi 5 ditambah 5 dibagi 5 ditambah 2 sama dengan 10 per 7. Ini jawabannya. Oke. Gitu ya. Oke. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Ya. Oke. Nah, ini variasi lagi ya. Atas dan bawah itu sama-sama kuadrat ini, derajatnya sama-sama pangkat 2 nih ya. Oke. Nah,
Ini nggak masalah, nggak masalah. Ini kita substitusi dulu kan 0 per 0. Berarti kedua-duanya atas bawah itu memiliki pembuat 0, faktor pembuat 0. Nah, faktor pembuat 0-nya apa? Karena X-nya mendekati 2, maka faktor pembuat 0-nya X minus 2. Ya, jadi tinggal X 2, ini karena ini plus 2-nya, ya ini minus 2 gitu aja. Kalau X mendekati minus 2, nanti pembuat 0-nya X plus 2. Gitu ya. Nah, limit X mendekati 2 kan. Ingat, limit ditulis terus sampai dilakukan substitusi, baru limit tidak ditulis. Sebelum dilakukan substitusi, limit ditulis karena kita sedang melakukan proses pengerjaan limit, bukan penentuan nilai fungsi secara eksak. Maka limit harus ditulis sebagai penjelasan gitu ya. Oke. Nah, tadi faktor pembuat nolnya adalah X minus 2. Ditulis dulu di atas dan di bawah. Oke. Lalu kita cari faktor yang kedua kan. Untuk masing-masing di atas dan di bawah, di posisi pembilang dan di posisi penyebut. Dengan cara yang sama, yang atas berarti ini 2x kuadrat. 2x kuadrat ini dibagi x. Hasilnya 2x. Oke. Lalu langsung lompat ke 2 ini. 2 dibagi minus 2. Plus dibagi min hasilnya min. Ya, min 1. Ya, 2 dibagi 2 kan 1. Oke. Lalu yang bawah sekarang. X kuadrat dibagi X, hasilnya X. Minus 6 dibagi minus 2, hasilnya plus 3. Nah, ini dicoret. Oke. Setelah itu kita lakukan substitusi. Ya, X-nya diganti dengan 2 ini. Maka menjadi 2 dikali 2 dikurangi 1 dibagi 2 ditambah 3 sama dengan 4 dikurangi 1 per 5 sama dengan 3 per 5. Begitu ya. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, ada variasi nih. Variasinya X-nya mendekati minus. Oh, jangan khawatir dong. Ya, melihat soal seperti ini ya biasa saja. Ya, biasa saja. Oke. Langsung saja berarti kita substitusi ini 0 per 0 ini. Ya. Kemudian kita tulis limit X-nya mendekati minus 2. Nah, faktor pembuat 0-nya tulis dulu. Ya, di atas dan di bawah. X plus 2 kan jadinya. Ya, faktor pembuat 0-nya X plus 2. X plus 2. Karena ininya minus. Maka ini jadi plus gitu. Oke? X plus 2. Di atas dan di bawah kita tulis dulu. Oke. Lalu kita isi faktor kedua, kita cari ya. Oke, yang atas dulu. X kuadrat dibagi X ya. X minus 6 dibagi 2 minus 3. Yang bawah, X kuadrat dibagi X, X plus 6 dibagi plus 2 plus 3. Gitu. Ya. Oke. Coret yang ini kan. Pembuat nolnya kita coret. Substitusi sekarang. Sama dengan minus 2 minus 3. Dibagi minus 2 ditambah 3. Sama dengan minus 5 dibagi 1 sama dengan minus 5. Begitu. Oke? Ya? Pahami ya? Kalau belum paham diputar lagi. Oke, diputar lagi. Kemudian soalnya kalian kerjakan ulang. Lalu bandingkan hasilnya. Ya? Pokoknya kalau mengalami kesulitan itu jangan menyerah, jangan give up. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Matematika itu kuncinya latihan, guys. Kuncinya latihan. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nah, ini ada variasi lagi. X-nya mendekati bilangan pecahan. Setengah nih. Ini nggak masalah. Ya.
bilangan pecahan setengah itu kan tetap bilangan real, nggak masalah, bukan infinity ya. Oke ya. Nggak masalah, nggak masalah. Oke, nah kalau X-nya mendekati setengah seperti ini, kita lihat di sini nih. Ini nanti ya faktor pembuat nolnya itu 2X min 1. Loh, kok bisa 2X min 1? Ya coba aja kalau X-nya diganti setengah ini. Berarti kan 2 dikali setengah dikurangi 1. 2 kali setengah itu kan 1. 1 dikurangi 1 kan 0. Betul kan ya? Jadi faktor pembuat nolnya kan ini 2x minus 1. Buktinya kalau dihitung ya x-nya diganti setengah hasilnya kan 0. Berarti dia pembuat 0. Begitu ya. Ya, oke ya. Jadi sudah dibantu di sini nih. Sudah dibantu di situ. Jadi tidak perlu khawatir. Seandainya bentuk yang di bawah ini penyebutnya bukan 2x minus 1, maka kemungkinan dia bisa x minus setengah. Ya kan? Itu juga pembuat 0. Atau dia bentuknya kuadrat. Ya, kalau bentuk kuadrat nanti nggak masalah. Jangan khawatir. Kalau bentuknya kuadrat ini, penyebutnya juga kuadrat, ya, seperti yang di atas ini kuadrat, maka nanti kalian kalau bingung menentukan pembuat nolnya adalah 2x minus 1, tentukan saja pembuat nolnya adalah x minus setengah. Boleh. Ya, x minus setengah itu juga pembuat nol dari x mendekati setengah. Jadi bisa dipilih dua opsi itu. Bisa dipilih 2x minus 1, bisa dipilih x minus setengah. Oke ya, tapi karena di sini sudah punya 2x minus 1, ya udah lakukan saja kita gunakan 2x minus 1. Oh, tapi Mister kalau saya mau pakai x minus setengah bisa di sini? Bisa. Bisa, nanti 2x minus 1-nya kita faktorkan. Sehingga faktornya muncul salah satunya adalah x minus setengah. Ya, tapi kan menambah pemikiran, nanti kalian khawatirnya tambah bingung ya. Kita pakai ini dulu saja ya. Oke ya. Oke, maka menjadi limit x-nya mendekati setengah. Ya. Nah, pembuat nolnya kan 2x minus 1. Di atas juga ada 2x minus 1 harus ada. Karena kita kan mau nyoret ya, mau nyoret pembuat nol ini. Jadi yang mau kita coret kita munculkan dulu supaya nyoretnya kelihatan mudah gitu kan begitu ya. Oke, 2x kuadrat dibagi 2x. 2 dibagi 2 1, x kuadrat dibagi x. X ya tinggal x ya. Oke ya, lalu minus 2 dibagi minus 1. Hasilnya adalah plus 2. Nah ini kan dicoret pembuat nolnya. Substitusi sekarang ya, maka sama dengan setengah ditambah 2 sama dengan 2,5, ya kan, 2,5. Begitu. Loh, kok pecahan? Ya nggak masalah, pecahan itu bilangan real kan. Ya, jadi kalian jangan anti dengan bilangan pecahan atau bilangan rasional ya. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan, oke. Nah, sekarang kita menemukan soal yang variasinya ada bentuk akarnya di situ. Ya, bentuk akarnya di dalam akar itu ada dua suku x plus 6. Ya kan? Yaitu suku x dengan suku 6. Nah, ini kita membutuhkan cara lain, cara tambahan yaitu perkalian sekawan. Karena kalau kita langsung memfaktorkan nggak bisa tuh. Ya kita cek dulu selalu ya, substitusi ini kan 0 per 0 nanti. Jadi ini kalau disubstitusikan 3 dikurangi akan 3 ditambah 6. Ya, dibagi 3 dikurangi 3. Sama dengan 3 dikurangi akar 9 kan ya. Dibagi 3 kurangi 3 kan sudah 0. Akar 9 itu 3. 3 dikurangi 3 dibagi 0. Ya, 3 kurangi 3 0 ya. 0 per 0 kan. Nah, ini 0 per 0 ini. Ya. Oke ya, memang sudah pasti 0 per 0. Sekarang kita lakukan perkalian sekawan. Prosesnya limit x mendekati 3.
Dari 3 minus akar X plus 6 per 3 min X dikali, jangan pakai tanda cross. Karena seringkali kita menjadi bingung membedakan mana cross dalam arti perkalian dengan X. Ya, jadi kadang-kadang menjadi bingung. Pakai titik saja. Oke. Nah, sekawan dari yang atas ini, yang ada bentuk akarnya ini, sekawannya kan 3 plus berarti. Karena ini minus, maka ini plus. Akar X plus 6. Per 3 plus akar X plus 6. Ya, sekawan per sekawan. Nah, kita hitung, ya prosesnya kita hitung. Oke. Nah, yang dikali itu cukup yang sekawan. Yang bawah ini kan bukan sekawan. Nggak usah dieksekusi perhitungannya. Tinggal ditulis saja. 3 min X. Nah, dikurung ini, jangan sampai nggak dikurung ya. Karena dia dua suku. Kalau nggak dikurung nanti yang dikalikan dengan ini seolah-olah itu hanya X-nya. Padahal kan dua-duanya dikalikan maksudnya. 3 plus akar X plus 6. Ya, oke ya. Nah, ini kan sekawan. Cara mengalihkan sekawan itu cukup depan kali depan, belakang kali belakang. Depan itu 3 ini. 3 kali 3 itu 9. Nah, minus lah. Akar yang diakar kan sama-sama X plus 6. Akar kali akar, yang diakar sama ya akarnya hilang. Jadi minus dalam kurung X plus 6. Kan begitu prosesnya. Ingat ini dikurung. Ya, sebelum dieksekusi proses berikutnya, ini kan kurungnya dibuka dulu. Hati-hati membuka kurung karena depan kurung, di sebelah kiri kurung ini minus tandanya. Nah, lihat menjadi begini nih. Limit X-nya mendekati 3. Saya buka kurung ya, 9 minus X minus 6. Karena minus dikali plus jadi minus. Minus dikali plus jadi minus lagi gitu loh. Prosesnya begitu ya. 3 min X dikali 3 plus akar X plus 6. Oke. Ya. Nah, 9 dikurangi 6 kan bisa dihitung menjadi 3. Maka limit X mendekati 3 di atas menjadi 3 minus X. Nah, di bawah ya tetap bawah nggak usah dieksekusi perhitungannya. Ya, 3 min X. Nah, 3 ditambah akar X plus 6. Nah, kita punya 3 min X di atas dan di bawah. Ya kan? Gitu. Ini kan pembuat 0 ini. Karena kalau 3-nya disubstitusi ke X kan jadi 0. Nah, ini dicoret ya, pembuat 0. Jadi hakikatnya kita memang selalu mencoret pembuat 0. Ya, karena masalahnya itu. Nah, sumber masalahnya kan harus kita buang, harus kita coret. Oke. Nah, ketika dicoret di atas ini bukan jadi 0, tapi jadinya 1. Ya, karena ini pembagian bukan pengurangan. Hati-hati. Nah, lalu kita substitusi sudah, bisa langsung disubstitusi tuh. Ya kan? Maka hasilnya menjadi 1 per 3 ditambah akar X-nya diganti dengan 3 kan? 3 ditambah 6 sama dengan 1 per 3 ditambah akar 9. Akar 9 itu 3 ya. 1 per 3 ditambah 3 sama dengan 1/6. Begitu ya. Oke. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat. Oke ya. Ya, God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.